Jude Bellingham berpeluang comeback di derby kontra Atletico Madrid. Real Madrid memulai musim ini tanpa salah satu bintang utamanya, Jude Bellingham. Gelandang asal Inggris itu harus menepi sejak Juli lalu setelah menjalani operasi bahu. Akibatnya, ia absen dalam 3 laga perdana Los Blancos di awal musim. Awalnya, Madridista sempat cemas karena Bellingham awalnya diperkirakan baru bisa kembali merumput pada akhir Oktober atau bahkan awal November. Situasi ini jelas menjadi pukulan besar bagi Xabi Alonso yang kehilangan motor permainan di lini tengah. Proses pemulihan Bellingham berjalan lebih cepat dari jadwal, bahkan peluang untuk melihatnya tampil dalam derby kontra Atletico Madrid kini terbuka lebih lebar. Salah satu sinyal positif datang dari sesi latihan Real Madrid pada awal pekan ini. Bellingham terlihat sudah ikut ambil bagian dalam sebagian menu latihan bersama rekan setimnya. Klub bahkan membagikan foto dirinya berlatih bersama sahabat dekat sekaligus kompatriotnya, Trent Alexander-Arnold. Laporan jurnalis Defensa Central, Alexis Rodriguez, menegaskan bahwa pemulihan Bellingham berlangsung baik. Kecuali ada sesuatu yang berubah, dia akan kembali jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, tulisnya. Situasi ini tentu menyalakan optimisme di kubu Madrid. Kehadiran Bellingham di lapangan tengah akan menjadi dorongan moral besar, tapi klub diyakini tidak akan gegabah memaksakan pemain 22 tahun itu turun jika kondisinya belum sepenuhnya pulih. Kabar paling menarik adalah kemungkinan Bellingham tampil saat derby Madrid. Laga panas itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 September di Stadion Riyadh Air Metropolitano. Duel melawan Atletico selalu syarat gengsi sekaligus berpengaruh langsung pada persaingan papan atas La Liga. Fabrizio Romano ungkap rencana mengejutkan Arsenal untuk merekrut bintang Real Madrid. Arsenal merumuskan rencana untuk merekrut penyerang Real Madrid dan Fabrizio Romano telah mengungkapkan 3 alasan mengapa langkah itu belum dilakukan. Arsenal kembali mendukung Mikel Arteta musim panas ini dan menggelontorkan dana besar di berbagai posisi. Menurut Fabrizio Romano yang mengungkapkan The Gunners telah merumuskan rencana untuk merekrut Arda Güler menjelang akhir tahun 2024. Akan tetapi, karena berbagai alasan yang semuanya dijelaskan oleh reporter terpercaya tersebut, Güler tidak berakhir di London Utara. Ada klub sekitar Oktober-November tahun 2024 yang siap menyerang jika Carlo Ancelotti bertahan musim ini dan jika Real Madrid membuka pintu keluar bagi Arda Güler. Romano memulai ketika berbicara di saluran YouTube-nya. Sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, perlu diperjelas, dan Arda juga tidak pernah melakukannya. Namun, ada klub yang berencana menyerang sebelum Xabi Alonso datang dan menutup semua pintu. Klub itu adalah Arsenal. Arsenal mempertimbangkan kemungkinan itu sekitar bulan Oktober-November sebelum Andrea Berta ditunjuk sebagai direktur baru. Langkah seperti itu bisa saja mencerminkan langkah yang membawa Martin Odegaard ke Emirates awalnya melalui jalur pinjaman. Odegaard kemudian direkrut langsung oleh The Gunners dan telah menjadi kapten klub sekaligus salah satu playmaker terbaik di Liga Premier. Jadi mereka mempertimbangkan kemungkinan itu, lanjut Romano, tapi kemudian direktur baru di Arsenal, Andrea Berta, pelatih baru di Real Madrid, Xabi Alonso, kehidupan baru di Real Madrid dengan lebih banyak pertandingan, jadi tidak mungkin, itu tidak menjadi negosiasi. Namun, saya dapat menjamin bahwa dalam percakapan internal Arda Güler adalah topik di Arsenal. Xabi Alonso desak Real Madrid pantau gelandang Bundesliga. Xabi Alonso belum berhenti memikirkan masa depan lini tengah Real Madrid. Menurut laporan Sport, pelatih asal Spanyol itu telah menyampaikan secara jelas kepada manajemen klub, ada satu nama dari Bundesliga yang patut mereka pantau lebih serius, Angelo Stiller. Gelandang Stuttgart berusia 24 tahun itu sudah masuk dalam radar Alonso sejak beberapa waktu lalu. Meski transfer tak terrealisasi pada musim panas ini, sang pelatih tidak menutup kemungkinan untuk mencoba kembali di tahun 2026. Bagi Alonso, Stiller bisa menjadi salah satu solusi jangka panjang bagi keseimbangan tim. Musim panas lalu, Los Blancos memang sibuk berbelanja. Hampir 180 juta euro digelontorkan untuk mendatangkan Dean Huijsen, Alvaro Carreras, dan Trent Alexander-Arnold, ditambah perekrutan Franco Mastantuono yang dianggap prospek besar. Namun, lini tengah justru tidak tersentuh. Alonso melihatnya berbeda, ia menghargai kualitas yang ada, tetapi tetap merasa ada ruang untuk tambahan energi baru. Disitulah nama Stiller muncul. Bagi Stuttgart, Stiller bukan sekadar pemain, ia dianggap bagian penting dari proyek jangka panjang, dan kontraknya masih mengikat hingga 2028. Tidak heran jika klub Bundesliga itu tidak akan melepasnya dengan mudah.
Apalagi, performa sang gelandang perlahan menarik perhatian klub besar lain. Bayern Munich disebut memantaunya dengan ketat, sementara tim Liga Primer diyakini juga akan ikut bersaing bila Steelers terus berkembang. Kylian Mbappé siap gantikan Vinicius Junior memimpin lini serang Real Madrid. Kylian Mbappé kini telah menjadi bintang utama Real Madrid di awal musim La Liga tahun 2025 sampai tahun 2026. Penyerang asal Prancis ini telah mengambil alih peran Vinicius Junior sebagai ujung tombak serangan Los Blancos, dengan manajer Xabi Alonso menunjukkan kepercayaan penuh kepadanya. Dalam 3 pertandingan pertama La Liga, Kylian Mbappé hanya absen selama 3 menit. Sementara itu, Vinicius harus menerima kenyataan digantikan oleh Rodrigo Gus dalam 2 laga, termasuk saat ia ditarik keluar pada pertandingan ketiga. Keputusan Alonso terbukti tepat, karena Mbappé membalas kepercayaan tersebut dengan mencetak 3 gol. Bahkan, dalam laga di mana ia tidak mencetak gol, 2 tendangannya dianulir karena offside tipis. Ketajaman dan semangat yang ditunjukkan Mbappé di awal musim membuat Alonso merasa lega. Pelatih yang baru memulai era kepemimpinannya di Bernabeu ini tampak berhasil memberikan kesan positif pada mantan bintang PSG tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan media Jerman, Kylian Mbappé mengungkapkan bahwa pengalaman Xabi Alonso sebagai mantan pemain Real Madrid merupakan salah satu faktor penting dalam pendekatannya. Saya mendapat kesan yang sangat baik darinya. Anda bisa melihat dia adalah sosok yang ingin sukses. Dia mengenal klub ini dengan sempurna karena pernah membela Real Madrid sebagai pemain, jelas Mbappé, seperti yang dikutip dari Marca. Mbappé juga menekankan bahwa tujuan Madrid untuk musim ini sangat jelas, yaitu meraih gelar juara. Kami harus terus bekerja dan mencoba, karena kami tahu betapa sulitnya meraih trofi, tegasnya. Dengan semangat yang tinggi, Mbappé menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi dalam mencapai target tim yang ambisius ini. Juventus boyong pemain Real Madrid Dani Ceballos di Januari tahun 2026. Ada kabar baru seputar masa depan Dani Ceballos. Sang gelandang dilaporkan akan meninggalkan Real Madrid di musim panas ini untuk bergabung dengan klub top Serie A, Juventus. Ceballos berada dalam situasi yang kurang baik di Real Madrid. Sang gelandang dilaporkan tidak masuk dalam rencana Xabi Alonso di musim tahun 2025 sampai tahun 2026 ini. Dilansir Vicajes, Ceballos bisa meninggalkan Real Madrid di tahun 2026 nanti. Juventus dikabarkan ingin merekrut sang pemain di awal tahun nanti. Menurut laporan tersebut, pelatih Juventus, Igor Tudor sangat tertarik untuk menggunakan jasa Ceballos di musim dingin nanti. Sang pelatih menyukai gaya bermain Ceballos. Ia meyakini pemain asal Spanyol itu bisa memberikan dampak yang bagus bagi gaya bermain timnya. Itulah mengapa Igor Tudor mengajak sang gelandang pindah di musim dingin nanti, di mana ia diberi jaminan jam bermain di sana. Menurut laporan yang sama, Juventus saat ini mulai menyiapkan penawaran untuk merekrut Ceballos. Mereka berencana untuk meminjam sang gelandang selama 6 bulan, nantinya ada klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Real Madrid siapkan 15 juta euro untuk boyong bek Liverpool di bursa transfer Januari. Real Madrid mengawali musim ini dengan energi baru di bawah arahan Xabi Alonso. Sang pelatih tampak puas dengan bagaimana para pemain muda langsung beradaptasi dengan atmosfer Santiago Bernabeu, terutama Dean Huijsen. Dengan bursa transfer musim panas sudah lewat, Florentino Perez bersama tim perencanaan skuad mulai mengalihkan pandangan ke Januari. Satu nama langsung mencuat di daftar teratas, yaitu Ibrahima Konate. Menurut laporan Defensa Central, situasi kontrak bek asal Prancis itu di Liverpool tengah goyah. Ia telah menolak 2 tawaran perpanjangan kontrak, sehingga masa depannya di Anfield kini dipenuhi tanda tanya. Madrid disebut sangat tertarik, meski strategi mereka terbilang hati-hati. Di internal klub, ada 2 jalur yang sedang dipertimbangkan. Opsi ideal tentu menunggu hingga musim panas, ketika Konate bisa direkrut dengan status bebas transfer. Tetapi jika Liverpool memilih melepasnya pada Januari demi menghindari kehilangan gratis, Los Blancos siap turun tangan. Bedanya, mereka hanya bersedia mengeluarkan dana terbatas, yaitu sekitar 15 juta euro, angka yang jauh di bawah valuasi pasar Konate yang berada di kisaran 60 juta euro. Dari perspektif Liverpool, tawaran ini mungkin terlihat jauh dari kata ideal. Namun, dilema besar menanti mereka, menerima uang yang relatif kecil di musim dingin, atau mengambil risiko kehilangan salah satu bek utama mereka tanpa sepeser pun pada akhir musim.
Bagi Madrid, keberhasilan mendatangkan Konate akan menjadi langkah besar. Bek berusia 25 tahun itu dinilai mampu memberikan kombinasi kekuatan fisik dan kecerdasan membaca permainan, atribut yang sangat dibutuhkan untuk mendampingi Huijsen di jantung pertahanan. Dengan ambisi mempertahankan dominasi di Eropa, Florentino Perez tentu menyadari bahwa stabilitas lini belakang adalah fondasi utama. Kini, semua mata tertuju ke Anfield.